Halo adik-adik, pada saat ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang kedua. Dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu seni budaya dan prakarya, IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi pembelajaran seni budaya dan prakarya tentang gambar ilustrasi pada cerita. Kata ilustrasi sering kita dengar atau baca dengan berbagai bentuk penggunaannya. Kata tersebut bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrer, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Fungsinya yaitu untuk menghidupkan cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat membantu pembaca untuk mengimajinasikan cerita. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita yang akan dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi dan sajak. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu gagasan, kedua sketsa, dan yang ketiga pewarnaan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi pembelajaran IPA tentang kerangka hewan vertebrata. Vertebrata memiliki rangka yang berbeda-beda sesuai dengan habitat, fungsi, dan cara hidupnya. Rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, menegakkan tubuh, alat gerak, dan membentuk tubuh. Ciri khas vertebrata adalah mempunyai tulang belakang sebagai sumbu utama tubuh. Vertebrata mempunyai kerangka dalam atau endoskeleton berupa tulang-tulang rangka. Kita akan belajar tentang ikan. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, badan, anggota gerak, dan ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar dan air laut memiliki bentuk tubuh yang unik, mirip torpedo. Bentuk ikan yang mirip torpedo memudahkan ikan untuk berbelok ke kanan dan ke kiri tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Bentuk rangka tulang ikan dan otot-otot ikan yang praktis dan efisien sangat berguna saat ikan ingin bergerak ke depan dengan lincah. Yang kedua, kita belajar amfibi. Salah satu amfibi adalah katak. Katak memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Rangka katak tersusun dari kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, badan, dan anggota gerak. Tulang tengkorak katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal tersebut menyebabkan tulang tengkorak katak sangat ringan, tetapi kuat. Badan katak ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak. Katak memiliki tungkai belakang yang panjang dan otot yang sangat kuat,
sehingga katak dapat melompat dengan baik. Katak dapat berenang karena pada tungkainya terdapat selaput renang. Selaput renang berfungsi memberikan tekanan kuat melawan air, sehingga terjadi gerakan di air. Dengan adanya selaput renang, katak dapat bergerak lincah di dalam air. Yang ketiga, kita belajar reptilia. Salah satu jenis reptil adalah ular. Ular memiliki rangka dalam. Rangka ular tersusun dari tulang tengkorak, badan, dan ekor. Tulang badan ular terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang ular terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas, sehingga memudahkan ular untuk bergerak. Tulang rusuk ular terhubung tulang belakang dengan otot yang elastis, sehingga memungkinkan ular untuk mengembangkan organ rongga dadanya, misalnya saat menelan mangsa yang besar. Adapun reptil yang memiliki tungkai seperti buaya bergerak dengan tungkainya. Yang keempat, kita belajar rangka burung. Burung memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap yang dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat dan melekat pada tulang dada. Burung memiliki 2 otot terbang. Burung memiliki bentuk tubuh yang langsing dan ringan sehingga membantunya terbang. Burung juga memiliki kantong udara dan tulang-tulang berongga di dalam tubuhnya sehingga membuat tubuhnya ringan. Yang kelima, mamalia. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat adalah kelinci. Tubuh kelinci terdiri atas 4 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks, leher, trunkus, badan, dan cauda, ekor. Pada caput terdapat 5 oris atau rongga mulut, vibrissae, nares, organovisus, dan telinga yang panjang. Kelinci mempunyai telinga yang panjang dengan ekor yang pendek. Tubuhnya ditutupi oleh bulu yang tebal. Kaki belakangnya lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan dengan kaki depan. Kelinci tidak berjalan tetapi melompat.